Salam cerdas. Teman-teman, hari ini kita berada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa. Rumah sakit ini berdiri kalau nggak salah tahun 2011 ya. Berapa tahun yang lalu tuh? 12 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya dulu di sini ada klinik bersalin Anissa. Klinik ini atau rumah sakit ini dulu sebetulnya tempat rumah kami ya. Kami tinggal di sini dengan anak-anak, dengan bapak. Ya masih rumah kecil. Terus akhirnya karena ini semakin besar, akhirnya kami pindah ke tempat lain. Nah, ini kita jalan-jalan, kita lihat yuk bagaimana saya dulu membangun rumah sakit ini sampai hari ini. Yuk ikutin saya. Yuk, Masya Allah, Assalamualaikum. Puput. Assalamualaikum Bu. Salam. Sehat Ibu? Masya Allah. Alhamdulillah. Senang Kita banget ketemu sama Ibu. tim Puput ya, tim marketing Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa. Nanti Mbak Puput akan ngajak kita jalan-jalan keliling rumah sakit ya. Yuk kita jalan-jalan ya. Boleh. Kita lihat poliklinik yang ada di RSIA Anissa. Menarik. Sebelumnya Ibu, sekarang lagi sibuk apa sih Bu? Sibuk lumayan lah. Biasalah, emak-emak. Oke. Gimana kalau kita sekarang lihat poliklinik rehabilitasi anak Bu? Boleh. Kebetulan Anissa juga udah menjadi rumah sakit pilihan untuk anak-anak mungkin di Pekanbaru yang mengalami keterlambatan mungkin ya Stunting ya? Nah, Bukan? kayak speech delay gitu Bu, Oke. misalnya ya kan, atau yang ada masalah gangguan perkembangan. Nah, itu udah bisa diterapi di rumah sakit kita dengan BPJS. Masya Allah. Tuh teman-teman, jadi kalau ada di keluarga kita yang mempunyai masalah keterlambatan perkembangan, Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa sudah melayani rehabilitasi medis dengan menggunakan BPJS gratis karena semua ditanggung oleh BPJS. Yuk, kita kemana dulu nih? Boleh Bu, kita langsung lihat ke ruangan ya. mediknya ya Bu ya. Yuk, Pagi ini kita biasanya lihat. terapisnya Ini- lagi, Ini rumah sakitnya kecil mungil ya. tapi insya Allah Insya dicintai sama pasiennya ya. masyarakat Bu. Nah, insya Allah sebentar lagi kan rumah sakitnya mau besar kan. Amin. Insya Allah. Yuk kita lihat mana lagi ke sini. Nah, ini ruang rehabilitasi mediknya Bu. Iya. Ini apoteknya ya. Ini farmasi kita Bu. Teman-teman, ini sekarang jadi ruangan UGD. Dulu di awal ini kamar tidur kami. Jadi ini kamar mandinya masih utuh, belum diganti. Jadi betul-betul rumah sakit ini berdiri dari nol banget, dari pertumbuhan dari sebuah klinik ya, kemudian jadi rumah sakit. Masya Allah, nggak nyangka ya, akhirnya semua cita-cita bisa tercapai. Yuk kita lihat lagi yang lain. Ya, Bu, ya. Kamar operasi kita, alhamdulillah di sini berlangsung kalau operasi sesar ya. Operasi sesar. Hanya khusus sesar karena ini rumah sakit ibu dan anak ya, tidak ada operasi yang lain ya. Tidak ada. Ini kita Bu, kelas berapa nih? Kelas 3. Kelas 3 ya. Kelas 3. Ya, kita ketemu deh. Boleh sebelah sini dulu Bu. Satu-satu aja lah. Ya, teman-teman, sekarang kita ngobrol-ngobrol ya dengan Mbak Puput, salah seorang tim humas dari RSIA Anissa.
yang ada di Pekanbaru pastinya ya. Jadi rumah sakit ini dulu berdiri tadi sudah saya ceritakan 2011, sebelumnya adalah klinik Anissa Medica yang berdiri tahun 2000. Jadi setelah klinik baru menjadi rumah sakit ibu dan anak, dan alhamdulillah sekarang memang rumah sakit ibu dan anak masih dengan 27 tempat tidur, tapi insya Allah dalam waktu dekat dengan gedung yang baru kita akan bertambah lagi menjadi 50 tempat tidur. Nah tentunya dulu pertama kali saya membangun rumah sakit ini banyak harapan ya yang atau impian yang menjadi fokus saya. Nah salah satunya tentunya walaupun katakanlah rumah sakit ini rumah sakit yang kecil, tapi bagaimana dengan kecilnya rumah sakit ini kita bisa menjadi tempat pilihan para ibu-ibu untuk melahirkan dengan pelayanan terbaik. Nah, itulah mimpi saya. Jadi kita hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Puput nih yang langsung berhubungan dengan masyarakat ya, bagian humas dari rumah sakit. Mbak Puput, nih, alhamdulillah. Iya, Bu. Masya Allah, kedatangan Bu Kartini nih kita dari Rumah Sakit Anissa. Kedatangan founder. Founder, Masya Allah. Jadi Mbak Puput, kan nih rumah sakit ini udah 12 tahun kalau nggak salah ya, karena dulu berdirinya kan 2011, terus sekarang udah 2023. Nah, sampai perjalanannya ini sekarang bagaimana sih Mbak Puput minat masyarakat di Pekanbaru ini, mengingat rumah sakit ini kan salah satu rumah sakit yang terletak di pemukiman gitu, betul-betul di daerah gitu, karena kan dulu awalnya memang dari rumah yang bertumbuh ya, dan tempat tinggal yang bertumbuh. Nah mungkin Mbak Puput bisa ceritakan sedikit bagaimana respon masyarakat sekarang kepada rumah sakit ibu dan anak Anissa. Insya Allah. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, dengan perkembangan dari awal Ibu mendirikan rumah sakit ini sampai sekarang kami yang mungkin melanjutkan ya Bu ya, Iya. perjuangan Ibu gitu ya. Alhamdulillah walaupun rumah sakit kita ini di tengah pemukiman padat penduduk gitu ya Bu ya, tapi Kecil lagi ya, kecil, mungil gitu ya. Tapi animo masyarakat tuh luar biasa gitu Bu. Masya Allah. Ketika kami misalnya main-main gitu kan ke pinggiran kota Pekanbaru gitu ya, mereka pada tahu gitu Tahu Bu, semua ya. Anissa tuh di mana Walaupun gitu. kita agak di pelosok-pelosok gitu Iya, ya. oh Anissa ya, iya. Saya dulu lahiran di sana, atau oh Masya nanti Allah. insya Allah saya lahiran di sana Masya gitu. Allah. Dan Masya Allah nggak cuma di Pekanbaru Bu, bahkan yang dari luar daerah pun itu bela-belain lahiran di kita, Masya Allah. Masya Allah. Dan rata-rata mungkin mereka itu taunya tuh dari keluarga mereka gitu, dari Oh, keluarga, ja- teman jadi gitu. mulut ke mulut gitu ya Iya, teman-teman, mulut ke mulut. mm-mm, Inilah yang paling bagus ya, ketika memang mm-mm. apa kebaikan kita tuh dirasakan oleh langsung Masya orangnya Allah, iya, bercerita Masya gitu Allah. ya, Masya Allah. Sekarang kalau bor rumah sakit berapa persen ya Mbak Puput? Kenapa Bu? Bornya? Bornya Masya Allah. Nah itu sudah lumayan ya Bu ya, kita udah di atas 80 Bu. Kalau nggak salah kemarin waktu kita rapat bulanan udah di angka 90% deh ya. Nggak berani ngomong sebenarnya. Jadi alhamdulillah ya, kadang Mm-mm. bulan-bulan tertentu Mm-mm. pasiennya bertumpuk dan ngantri untuk Itu cari dapat adalah kamar. benar. Ya untung alhamdulillah kita sekarang rumah sakit sudah mulai dibangun dengan pengembangan ruangan ya, 50 tempat tidur, mudah-mudahan target kita di 2024 bulan Juni besok gedung baru bisa beroperasi. Jadi pasiennya juga kalau naik ke lantai 5 pakai lift gitu ya, Masya Masya Allah. Allah. Ini teman-teman mimpi saya pada tahun 2000 berapa ya dulu? 2005. Jadi waktu itu saya mimpi rumah ini, tempat tinggal saya ini jadi rumah sakit ya, nanti bertingkat terus jadi pilihan masyarakat gitu kan, menjadi rumah sakit yang disayangi warganya gitu. Sehingga saya tuh waktu saya lagi mimpi itu saya nangis. Saya sampai apa keluar air mata lah gitu. Karena saya sedang merasakan gitu dengan emosi, dan alhamdulillah semua cita-cita itu pelan-pelan bisa terwujud. Nah nanti juga saya akan cerita ke teman-teman bagaimana sih cara mewujudkan mimpi agar terwujud dengan baik gitu ya, karena banyak orang bermimpi kok nggak jadi gitu. Nanti saya akan bercerita di episode yang lain bagaimana membangun sebuah usaha agar terrealisasinya 90% kemungkinan terrealisasinya dengan baik begitu. Begitu Mbak Puput. Nah, jadi Masya sekarang silakan kalau mungkin Mbak Puput mau tanya-tanya sama Banget, saya boleh, banget. silakan. Puput penasaran gitu Bu. Mm-mm. Kan ini Anissa dari berapa 11 tahun yang lalu kurang lebih. Tapi kan sebelum itu kan sebenarnya Ibu udah Klinik. buka rumah bersalin Ya, kan? rumah bersalin atau Hmm. klinik bersalin. Klinik bersalin. Ya. Nah, itu prosesnya gimana sih Bu sampai akhirnya Anissa sekarang bertumbuh gitu sampai digemarin sama masyarakat, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi dulu sih memang mimpinya rasanya sepertinya
mimpi yang salah gitu. Kayaknya dulu nggak boleh mimpi deh, karena saya kan cuma seorang bidan. Bidan berapa lah keterbatasan secara finansial kan, ya bidan kan apalah uangnya nggak ada gitu. Tapi saya punya mimpi yang besar karena ketika saya belajar dengan guru saya yang selalu membimbing saya, salah satunya adalah Bapak Tung Dese Muaringin. Makasih banget Pak Tung Dese Muaringin yang telah membuka pola pikir saya sehingga saya berani bermimpi pada saat itu, yang walaupun mungkin di awal-awal orang banyak mentertawakan. Kenapa? Karena saya seorang bidan dengan keterbatasan uang, kok berani-beraninya mimpi punya rumah sakit. Tapi kan kata Allah, kalau kita udah punya keinginan, Allah akan mewujudkan kalau kita yakin, kan gitu. Akhirnya dengan keterbatasan waktu itu memang karena belum ngerti ya, masih pakai didanai oleh bank, itu kerjasama dengan bank. Akhirnya kita bangun rumah sakit. Namun memang sangat tersiok-siok karena memang uang tuh nggak ada, nggak cukup gitu. Sehingga pada saat itu banyak sekali ujian, cobaan yang datang ya, dari mulai nggak bisa bayar hutang bank, dikejar-kejar debt collector, kemudian ya di satu sisi kadang-kadang orang banyak yang mencibir ya, orang mencibir, mungkin yang mencibir kadang datangnya juga dari ya sama-sama orang kesehatan lah ya, seolah-olah saya salah kalau punya mimpi punya rumah sakit, sehingga banyak hal yang ketika kita tidak mampu melakukan, tidak mampu mengadakan sesuatu, itu kadang-kadang sering banget mendapat kayak bulian gitu ya. Tapi saya nggak pernah berhenti untuk merealisasikan mimpi itu, karena ketika saya berhenti atau saya down, dibully orang, difitnah orang, digosipin orang, dizolimin orang, bahkan kalau saya down mungkin, atau saya down kemudian saya tutup rumah sakit ini, saya yakin ada orang yang bertepuk tangan yang memang tidak suka dengan pertumbuhan saya. Maka saya tetap fight waktu itu, saya akan berusaha harus jadi gitu. Nah, alhamdulillah dengan dihadapi dengan berbagai macam masalah ya, dari mulai masalah tentang peraturan waktu itu, dari Askes ke BPJS ya, kita belum bisa bekerja dengan BPJS, tapi akhirnya pelan-pelan kita bisa atasi. Kemudian belum lagi dari cibiran dari orang lain, dari pasien, dari siapapun, itu banyak banget. Tapi saya selalu belajar kuat, belajar memaafkan orang lain ya, belajar kuat dan tidak diambil hati, karena saya fokus kepada mimpi saya. Godaan-godaan, ujian-ujian di jalanan itu hanya bagian kerikil yang menghambat yang untuk mencapai tujuan, karena nggak mungkin kan sebuah cita-cita dilalui dengan mulus, itu nggak mungkin, pasti ada jatuh bangunnya. Nah, jatuh bangunnya itu yang saya anggap itu adalah proses yang harus saya hadapi gitu, karena siapapun yang mencapai mimpi pasti akan menghadapi hal seperti itu. Maka saya harus kuat. Alhamdulillah akhirnya bangunnya rumah sakit ini luar biasa, penuh dengan derayan air mata. Tapi ini menarik gitu. Ada sedih banget kayak derayan air mati, karena kalau ingat-ingat dulu tuh rasa nggak mungkin banget, rasanya gini, sempat hampir menyerah ketika nggak bisa bayar hutang, dikejar-kejar debt collector. Tapi saya selalu minta sama Allah dalam sholat ya, saya bilang, ya Allah kuatkan hamba ya Allah. Dan alhamdulillah sekarang di satu sisi juga anak-anak udah besar ya. Kalau dulu kan membangunnya ini dengan sendirian gitu, karena bapak kan suami kerja jadi PNS, jadi nggak ada waktu juga bapak membantu, jadi semuanya saya lakukan sendiri. Dan alhamdulillah sekarang karena anak-anak udah pada besar ya, udah bisa bantu. Dan alhamdulillah ini juga berkat bantuan anak saya, salah satu anak saya kan membantu di manajemen rumah sakit, beliau lah yang membantu membesarkan rumah sakit ini. Dan saya sangat bangga hari ini di dalam usia yang tidak mudah lagi ya, mudah-mudahan mumpung lagi masih bisa ingin melihat rumah sakit ini besar, betul-betul mimpi apa yang dulu saya cita-citakan bisa terwujud dengan baik. Dan yang pastinya niatnya cuma satu, dakwah. Bagaimana melalui rumah sakit ini kami bisa berdakwah dengan cara memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, sehingga rumah sakit ini kepinginnya tuh jadi percontohan yang baik untuk siapapun, baik dari programnya, pelayanannya, dan segala macam. Kita pingin jadi yang terbaik dan jadi contoh yang lain. Makanya sekarang Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa sudah menjadi rumah sakit syariah ya, karena dengan begini kami lebih leluasa untuk berdakwah gitu ya. Jadi siapapun bisa ke sini, bahkan orang non muslim pun bisa masuk ke sini, bisa dirawat di sini. Dan ini alhamdulillah juga sekarang sudah
terrealisasi kan Mbak Puput ya. Jadi yang Insyaallah. jadi pasien kita bukan muslim aja kan, Bukan muslim aja, tapi orang yang semua non-muslim kalangan. juga masuk juga ke sini. Dan mereka tetap merasakan pelayanan yang sama, tidak Betul, betul sekali. dibeda-bedakan. Dan yang pasti rumah sakit ini betul-betul yang saya tekankan kejujuran. Jadi dokter, perawat, semua bidannya harus bekerja dengan jujur. Tidak ada tipu-tipu ke pasien. Jadi kita ingin mencari uang yang berkah. Kita tidak mau mencari sesuatu makan, mencari uang tapi tidak berkah gitu ya. Jadi inilah yang menjadi mimpi kami dulu waktu membangun rumah sakit ini. Begitu Mbak Puput. Masya Allah, menarik sekali. Itu pelajaran bagi kami, Bu, Ya. kaum muda untuk apa? Gimana caranya kita menggapai mimpi. Tapi Ya. menarik, Bu. Apa sih yang membuat Ibu dengan segala tantangan gitu ya, jatuh bangun dari dulu sampai sekarang, tetap gitu bertahan untuk membangun Anissa? Apa sih Bu tadi Ibu sempat singgung sedikit juga soal dakwah, atau mungkin ada yang lain mungkin Bu? Iya, memang di satu sisi ada masalah ya tentang dakwah. Kita ingin kembali nanti ketika kita mati, kita kan inginnya Allah tuh menciptakan saya tuh nggak nyesel dia gitu. Dia menciptakan seorang makhluknya yang bernama Kartini bermanfaat untuk umat. Nah, kita maunya kayak gitu kalau saya. Jadi di samping itu yang pertama dakwah. Tapi ada satu sisi mungkin yang teman-teman juga perlu tahu ya. Dulu banyak orang yang membuli, mencemooh saya, apa mencemooh kalau bahasa Minangnya, bully lah ya, membuli gitu ya, seolah-olah saya tuh ya kebesaran mimpi gitu lah, kayak nggak cocok gitu bermimpi punya rumah sakit gitu. Terus ada sempat memang yang salah seorang tuh yang menyampaikan bahwa saya kan dulu PNS, terus kemudian saya berhenti karena saya ingin fokus membangun klinik ini menjadi rumah sakit. Jadi ada yang meragukan kemampuan saya gitu. Mungkin ada salah satu orang yang meragukan, terus ngomongnya itu agak bikin nyesek kalau kita tahu. Kata-kata itu lumayan menyakiti, tapi buat saya itu jadi pelecut ya untuk saya bangkit gitu. Dia bilang gini, Kartini itu berhenti PNS sombong. Sombong kali sampai bisa berhenti PNS gitu kan. Kita lihatlah nanti kalau dia udah berhenti PNS jadi siapa dia, kita lihat gitu. Nah, ada kabar baik pula, ada yang nyampaikan kata-kata itu ke saya gitu kan. Temen juga bilang, jangan sakit hati ya, mungkin ini jadi motivasi aja buat kamu gitu. Oh iya makasih. Jadi waktu saya mendengarkan kata-kata itu tuh saya bilang, oh, oke, saya berarti dicabar nih, kalau bahasa Malaysianya dicabar, ditantang, lo mampu nggak gitu. Kalau lo nggak mampu nih, wah ini bakalan ada yang ketawa nih di belakang nih, kalau saya nggak selesai nih membangun rumah sakit ini, akan ada yang bertepuk tangan orang yang tak suka dengan saya. Dan disitulah saya bertekad sekuat tenaga, saya belajar ke sana ke sini, saya selalu bertanya dengan orang yang jauh lebih sukses dengan saya. Kemudian saya selalu fokus pasti bisa. Saya pikir saya pasti bisa gitu. Akhirnya karena saya fokus, saya bertekad, dan apapun hambatan saya nggak mau dengar gitu. Yang penting saya fokus, Allah izin, Allah ridho gitu. Jadi ketika kata Allah itu kan tergantung persangkaan hambanya. Kalau persangkaan hambanya baik, maka baik jadinya, dan dia akan pasti bantu gitu. Dan saya ingat itu aja. Masya Allah. Berarti Bu, apa nih Bu harapannya untuk Anissa ke depan dan mungkin untuk masyarakat di Pekanbaru gitu? Harapannya pastinya sekarang memang saya sudah mulai mendengar ya dari warga Pekanbaru, bukan hanya warga Pekanbaru, bahkan karena saya kan juga seorang penggiat media sosial kan. Jadi banyak banget pasien-pasien kadang dari provinsi tetangga, Sumbar, atau kabupaten-kabupaten lain tuh suka ngejapri gitu, Bu buka dong Anissa di tempat kami di kabupaten ini atau di provinsi ini gitu. Bahkan ada salah satu pengusaha yang ingin membiayai agar rumah sakit Anissa ini dibuka di Jakarta dengan permodalan dari mereka gitu. Kita hanya manajemen saja, tapi karena kita ngukur diri lagi kita nggak sanggup, kita minta maaf ya. Mungkin ke depan sih pelan-pelan insya Allah udah masuk dalam dream list bahwa insya Allah target kita insya Allah sebelum tahun 2030 akan ada rumah sakit ibu dan anak satu lagi yang berdiri di Pekanbaru ini. Amin, Jadi ya Allah. teman-teman doain ya, mudah-mudahan Anissa bisa menjadi salah satu rumah sakit ibu dan anak syariah yang ada nanti di setiap provinsi di Indonesia. Karena niat kami adalah berdakwah itu harus sebanyak-banyaknya. Kita harus membuka lapangan kerja untuk orang-orang baik, dan kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk orang-orang sekitar kita. Jadi teman-teman, jangan pernah takut bermimpi, karena mimpi itu gratis. Yang nggak boleh tuh kalau tidur sambil mimpi ya. Tapi kalau kita mimpi untuk sesuatu yang besar,
itu sangat dibolehkan dan harus yakin. Ketika kita yakin mimpi itu, maka percayalah Allah yang akan membantu mewujudkan mimpi kita. Yang penting hidup bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam. Teman-teman, ini saya berada di belakang parkiran area RSIA Anissa. Alhamdulillah, inilah gedung yang sedang kita bangun 5 lantai. Insya Allah nanti ada liftnya ya. Insya Allah nambah lebih kurang 50 tempat tidur. Ini betul-betul ini di kampung nih, kalau mau lihat yuk kita lihat tuh kampung-kampung rumah masyarakat ya. Nah itu rumah masyarakat. Jadi inilah salah satu rumah sakit yang berada di tengah pemukiman ya. Tapi alhamdulillah banyak orang yang menggunakan fasilitas rumah sakit ini.